Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Afrizal Suendi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di mata kuliah pengembangan materi ajar ini, saya ingin mempresentasikan dengan materi KD 3.5 dan 4.5. Materi dari KD 3.5 yakni mengidentifikasi informasi permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Dan KD 4.5 yakni menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Baik, untuk sekarang lanjut ke pembahasan. Di sini ada berupa tabel sebuah RPP ya. Ada dimulai dari kompetensi dasar, IVK, materi pokok bahan ajar, metode dan langkah-langkah pembelajaran, penilaian bentuk atau soal atau jawaban. Lanjut ke yang pertama, KI 1 3.5 mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Untuk IPK-nya yaitu 3.5 C1 mencatat kajian ceramah atau penunjang. Masih dengan CI1 juga mengidentifikasi yang disajikan dalam ceramah. Dan ketiga, menyebutkan unsur permasalahan kajian ceramah. Untuk materi pokok bahan ajar, yang pertama ada fakta, yaitu menemukan informasi dan permasalahan yang didengar dalam kajian ceramah. Yang kedua, konsep, yaitu isi ceramah meliputi permasalahan, tujuan, isi ceramah. Metode dan langkah-langkah pembelajarannya yaitu menyimpulkan atau menyusun isi kajian. Penilaian bentuk soalnya, tes tulis, dan uraian. Lanjut ke KI 4.5, yaitu dengan materi menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Untuk IPK-nya yaitu 4.35 masih menggunakan CI1, menunjukkan bukti yang penting dari permasalahan aktual. Yang kedua, menggunakan C5, menyimpulkan hasil kajian ceramah. Untuk materi pokok bahan ajarnya, yang pertama prosedur, yaitu mencatat atau menyusun permasalahan isi kajian ceramah. Yang kedua, menggunakan metakognitif, yaitu memahami isi permasalahan kajian ceramah, menyusun atau menyimpulkan hasil kajian ceramah. Kemudian lanjut ke metode dan langkah-langkah pembelajarannya, itu menggunakan diskusi dan presentasi. Lanjut ke penilaian bentuk soal atau jawaban, yaitu pilihan ganda, di mana pilihan ganda dapat mempermudah siswa untuk mengisi soal. 3.5 mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Dan KI 4.5 menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Sini ada jenis-jenis ceramah. Ada 2 poin. Yang pertama ceramah umum dan kedua ceramah khusus. Ceramah umum adalah pesan yang bertujuan untuk memberikan sebuah nasihat dan petunjuk yang ditujukan kepada halayak ramai atau masyarakat luas. Kedua, ceramah khusus. Ceramah khusus adalah ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat pada petunjuk-petunjuk kepada mad'u atau halayak tertentu dan bersifat khusus baik materinya maupun yang lainnya. Berikutnya ada unsur-unsur ceramah. Ada 3 poin. Yang pertama penceramah, dan kedua pendengar, ketiga pemateri, keempat metode ceramah. Metode ceramah adalah cara yang dipergunakan oleh seseorang penceramah untuk menjelaskan materi. Metode ceramah terbagi menjadi impromptu, menghafal, membaca naskah, dan ekstemporan. Dan yang kelima, media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan atau menjelaskan materi kepada pendengar.
Media ceramah ini ada 3 poin. Yang pertama pendahuluan, kedua isi ceramah, dan ketiga penutup. Kaidah atau ciri-ciri kebahasaan teks ceramah. Ada 6 poin. Yang pertama menggunakan kalimat simple, tunggal, dan kompleks, majemuk. Yang kedua menggunakan kata kerja mental, misalnya memprihatinkan. Dan ketiga kalimatnya bersifat deklaratif dan imperatif, persuasif atau ajakan. Keempat, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, sebab, akibat, atau dengan yang lainnya. Yang kelima, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas penceramah. Keenam, menggunakan kata sapaan, orang kedua atau ketiga yang sesuai dengan bahasa adat setempat, santun, sesuai dengan kondisi atau situasi. Untuk tugasnya, tugas individu ada 5 poin, dan berikutnya tugas kelompok ada. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.